Saya panggilkan narasumber kedua, Ibu Yulia. Ibu Yulia akan bicara tentang manajemen risiko pengelolaan farmasi rumah sakit. Rasanya beliau ini sudah cukup kita kenal semua. Beliau di samping praktisi farmasi rumah sakit sekaligus juga pendidik juga. Dan pengalaman beliau cukup banyak dan pelatihan yang beliau terima juga dari baik dalam negeri maupun luar negeri cukup banyak, sehingga rasanya untuk mitigasi risiko permasalahan di lapangan perbekalan farmasi di rumah sakit barangkali nanti kita bisa simak. Kepada Ibu Yulia kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih semangat ya Bapak Ibu semua. Sebenarnya materi yang saya bawakan lebih kepada refreshing. Mungkin Bapak Ibu sudah mempraktekannya dalam keseharian mengenai manajemen risiko. Oke. Manajemen risiko kalau kita lihat dari definisi Joint Commission, yaitu aktivitas administratif dan klinis yang dilakukan untuk mendeteksi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko cedera pada pasien, pegawai, pengunjung, dan institusi itu sendiri. Dalam hal ini rumah sakit. Jadi kalau kita lihat di sini ada aktivitas mendeteksi, mengevaluasi, dan bagaimana memitigasi atau mengurangi risiko yang akan mencederai pasien. Nah, mengapa perlu manajemen risiko? Kita tahu dalam keseharian kita rumah sakit merupakan sistem yang kompleks, ya. Jangankan sistem yang kompleks, kegiatan yang sederhana saja itu mengandung risiko. Apalagi kalau ini rumah sakit sangat kompleks, jadi kita perlu memanage risiko yang terjadi. Jadi mengapa perlu dalam rumah sakit kita ingin belajar dari kesalahan, sedapat mungkin juga kita mengidentifikasi jangan sampai kesalahan itu menimbulkan cedera pada pasien, pegawai atau lingkungan. Kita lakukan identifikasi risiko sebelum risiko itu terjadi, dan juga dari segi finansial meminimalkan kerugian. Kalau kita lihat di akreditasi CARS versi 2012 itu juga secara eksplisit tercantum di standar PMKP 11. Program manajemen risiko digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengurangi KTD terjadi dan mengurangi risiko terhadap keselamatan pasien dan staf. Selain itu khusus di MPO 1 elemen 4 itu juga dikatakan bahwa minimal dalam 12 bulan terakhir pada saat survei berlangsung itu ada bukti kajian atau review atas sistem manajemen obat yang terdokumentasi. Dalam hal ini sebenarnya manajemen risiko yang harus didokumentasikan. Kaitannya dengan obat, kita tahu kesalahan obat itu pasti terjadi ya di rumah sakit, dan menurut data dari Institute of Medicine bahwa dalam satu hari satu pasien dari 100 pasien itu mengalami kesalahan obat. Jadi tidak mungkin medication error itu nol ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah meminimalkan kejadian kesalahan obat. Nah, kalau kita bicara kesalahan obat dari yang tidak cedera, pasien tidak cedera, sampai yang KTD atau sentinel event, itu sebenarnya tidak hanya yang terlibat individual, satu pegawai yang berbuat kesalahan. Kita tahu di teori bahwa ada latent failure, ada active failure, ada latent failure. Yang perlu kita gali adalah latent failure-nya. Active failure-nya kelihatan. Misalkan perawat salah menyuntikan. Tapi kenapa perawat ini bisa salah menyuntikan? Itu kan bahaya, kegagalan laten yang harus kita identifikasi. Dalam manajemen risiko siapa yang perlu dilindungi? Sebenarnya semua. Ya pasien, pegawai, rumah sakit sendiri maupun lingkungan. Bagi pasien tentunya dengan kita memanage risiko sehingga pasien tidak cedera, pasien selamat, meningkat keselamatannya dan pelayanan kita juga bermutu. Dan bagi kita sendiri, bagi rumah sakit, tentu saja perlindungan reputasi dan kepercayaan. Apalagi sekarang sudah open, komunikasinya sudah sangat cepat melalui media sosial. Begitu ada kasus itu sangat
cepat menyebarnya, ya. Jadi penting sekali memanage risiko, kemudian mengurangi komplain dan tuntutan, dan menghindari atau meminimalkan kerugian finansial. Dalam manajemen dan penggunaan obat, kita tahu rangkaian kegiatannya mulai dari seleksi, kemudian pengadaan, kemudian kita terima, kita simpan, kemudian dalam hal penggunaannya mulai dari persepan, kemudian penyiapannya oleh farmasi, dan pemberiannya oleh perawat kalau dia pasien rawat inap, dan juga pemantauannya setelah obat diberikan kepada pasien. Dan inilah titik-titik risiko yang mungkin terjadi di setiap tahapan kegiatan manajemen dan penggunaan obat. Kalau kita lihat alur perawatan pasien di rumah sakit, ini saya buat bagan sederhana saja. Pelayanan farmasi idealnya di rumah sakit itu harus komprehensif. Mungkin dulu sebelum zamannya akreditasi yang baru ini, fokus farmasi lebih kepada manajemen, yaitu penyediaan obat. Bagaimana obat itu tersedia. Tetapi dengan patient center care, di mana di akreditasi ini fokus kepada keselamatan pasien, mau tidak mau pelayanan farmasi juga harus berfokus pada pasien juga, selain menjamin ketersediaannya, tetapi juga bagaimana obat itu digunakan, dikontrol, ya, sehingga peran kegiatan farmasi klinik juga menjadi penting, ya. Kita lihat di sini ada 3 kotak, alurnya mulai dari asesmen pasien, kemudian didiagnosis pasien sakit apa, kemudian apa tindakan, apakah dengan obat atau tidak dengan obat, keluar instruksi pengobatan, kemudian instruksi pengobatan keluar dalam bentuk resep itu disampaikan ke farmasi untuk disiapkan, kemudian setelah disiapkan obat diberikan, tentu saja setelah obat diberikan dimonitor apakah efek terapi tercapai atau pasien mengalami efek samping yang tidak diharapkan, ya. Jadi 3 kotak di bawah, yang sebelah kiri, sebelum obat disiapkan itu farmasi klinik sudah harus berperan, ya, mengenai mengetahui apa obat yang digunakan pasien sebelum masuk rumah sakit, dilakukan rekonsiliasi obat, kemudian visite bersama tim tenaga kesehatan lain, dan pengkajian resep. Jadi sebelum obat disiapkan itu untuk meminimalkan kesalahan kita lakukan itu, ya. Nah, setelah obat disiapkan, ya, dan diberikan ke pasien, maka pelayanan farmasi klinik juga harus jalan dalam bentuk pemantauan terapi obat, memberikan edukasi ke pasien, konseling, dan pemberian informasi obat. Nah, ini adalah titik-titik risiko yang harus kita identifikasi di dalam proses pengelolaan. Di tahap seleksi ada risikonya, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, itu ada risikonya. Nanti kita coba lihat secara sekilas apa saja titik risiko-risiko di tiap tahap itu. Kemudian di tahap penggunaan, proses penggunaan, dalam tahap persepan ada prescribing error, transcribing, dispensing, administration, monitoring, itu juga ada error, ya, yang bisa menghalangi tercapainya tujuan. Sehingga secara sederhana manajemen risiko itu berupa siklus yang kita mulai dari identifikasi, penting sekali identifikasi, karena kita tidak mungkin memperbaiki keadaan tanpa kita tahu apa masalahnya. Kita identifikasi, kemudian kita lakukan asesmen dan evaluasi, kira-kira kita lihat masalahnya sebesar apa, urgensinya, besarnya, kebermanaannya masalah itu. Setelah itu baru kita lakukan pengendalian. Setelah pengendalian, actionnya apa, kita evaluasi apakah action yang kita lakukan itu efektif atau tidak. Kalau tidak, kita mulai lagi. Jadi berupa siklus seperti itu. Nah, ini contoh formulir risk register yang digunakan di tempat saya bekerja. Jadi memang risk register ini sangat penting, ya, untuk kita membuat profil risiko di rumah sakit kita. Sebelum risiko itu terjadi, kita sudah bisa antisipasi seharusnya, sehingga kita bisa kerugian kita minimalkan. Kita mulai dari identifikasi risiko. Identifikasi risiko kita bisa ambil datanya, risiko-risiko yang mungkin ada itu dari berbagai sumber, ya.
bisa dari laporan kesalahan obat yang dibuat oleh tenaga kesehatan, kemudian komplain, hasil audit, hasil survei, atau capaian indikator ya yang KPI yang kita targetkan, kemudian medical record review, hasil tracer ya ronde, kita bisa deteksi apa kekurangan di situ pada saat tracer, atau kita lakukan FMEA, kita secara proaktif kita lihat modus kegagalan yang mungkin terjadi dari suatu kegiatan dan dampaknya, atau kita belajar dari kesalahan dengan melakukan root cause analysis. Masalahnya memang kalau kita tergantung dari laporan yang masuk itu sedikit sekali. Contohnya laporan kesalahan obat itu masih banyak kita yang belum tergerak untuk secara langsung begitu ada keadaan kejadian yang tidak diharapkan membuat laporan ya, dengan berbagai alasan, takut kena saksi, takut tidak tahu, bahkan kadang-kadang tidak tahu bahwa itu memang harus dilaporkan kejadian itu. Nah, yang ini yang menyebabkan kita sedikit sekali mendapatkan masukan kalau kita mengandalkan dari volunteer, sukarela. Jadi kita memang harus proaktif dengan sumber data yang lain gitu. Misalkan melakukan audit ya, secara aktif kita bisa dapatkan risiko itu. Sebaiknya kita melakukan proses mapping untuk bisa mengidentifikasi risiko. Kita lihat tadi sudah ya proses pengelolaan, penggunaan itu apa saja, seleksi, kemudian pengadaan dan seterusnya. Kita lihat prosesnya di tiap proses, katakanlah seleksi, itu ada subproses lagi. Sehingga kita juga bisa identifikasi di subproses itu apa risikonya, ya. Dampak risiko bisa berupa risiko finansial, keselamatan, properti atau bisnis, ya. Kita bisa kategorikan. Kemudian juga kita bisa kategorikan risiko itu sifatnya eksternal yang kadang sulit kita kendalikan maupun internal, ya. Perspektif kita dalam memandang risiko juga perspektif siapa? Apakah perspektif rumah sakit? Apakah perspektif unit kerja? Mungkin berbeda cara pandang urgensinya, frekuensinya itu berbeda, ya. Nah, risiko internal biasanya kita bisa kendalikan, itu organisasi, SDM, fasilitas dan sarana dan komunikasi. Risiko eksternal kadang-kadang kebijakan dari suprasistem yang sulit kita kendalikan. Nah, ini mungkin kadang-kadang sejawat saya di banyak rumah sakit itu menanyakan yang dimaksud dengan review sistem manajemen obat itu seperti apa kalau di survei akreditasi. Mungkin kita bisa lakukan identifikasi risiko semacam ini untuk kita melakukan review sistem manajemen obat. Jadi kita mapping prosesnya, subprosesnya, kemudian risiko yang mungkin ada di tiap tahapan, kemudian action kita terhadap risiko yang ada itu dan siapa penanggung jawabnya. Nah, ini contohnya mapping proses. Ya, jadi mulai dari alur supply chain untuk pasien rawat inap di rumah sakit X, katakanlah mulai dari pengadaan sampai obat itu terdistribusi di ruang rawat, kita buat mappingnya, pemetaannya, misalkan pemesanan, kemudian ada pengiriman, pendistribusian ke gudang, pendistribusian ke satelit, pendistribusian ke kamar obat sehingga ke ruang rawat, dan setiap subproses dari supply chain ini kita lakukan subproses lagi gitu, sehingga kita bisa tahu risiko apa di tiap-tiap titik itu. Nah, ini saya kasih contoh beberapa risiko. Mungkin ini tidak mencerminkan semua risiko, bisa Bapak Ibu cari atau identifikasi sesuaikan dengan keadaan di rumah sakit. Misalkan seleksi, yang diharapkan seleksi obat dilakukan dengan mempertimbangkan aspek safety, efficacy, dan quality. Nah, untuk mencapai itu mungkin kita punya risiko, ya. Kadang banyak rumah sakit juga bahwa seleksi obat hanya mempertimbangkan harga, ya. Kemudian pada saat seleksi tidak ada verifikasi dokumen mutu, tidak ada bukti ilmiah yang mendukung, tidak mempertimbangkan produk look alike sound alike dengan obat yang sudah di stok oleh rumah sakit. Merek obat berganti-ganti untuk zat aktif yang sama. Semua risiko ini akan berdampak, ya. Misalkan
tidak mempertimbangkan produk klasa yang dengan obat yang sudah di stok oleh rumah sakit, ada kemungkinan itu akan salah ambil misalkan ya. Jadi risiko ini yang perlu kita identifikasi. Kemudian di proses pengadaan, obat diadakan sesuai kebutuhan pasien dan dilakukan sesuai peraturan, itu idealnya seperti itu. Tapi untuk mencapai itu ada risiko-risikonya. Misalkan obat tidak selalu tersedia ketika diperlukan. Tadi sebelum sesi ini kami Bu Enko, Pak Hananto bicara mengenai obat non registrasi gitu ya. Itu bagaimana pengadaannya? Banyak rumah sakit ini sekarang menjadi kendala. Kemudian penyimpanan, ya, penyimpanan obat yang menjamin stabilitas keamanan mudah dicari. Untuk mencapai itu risikonya juga banyak, ya. Nah, cukup banyak di penyimpanan risiko-risikonya. Kemudian di pendistribusian, kita ingin pendistribusian obat menjamin kualitas dan kuantitas obat sampai di tujuan. Untuk mencapai itu risikonya juga ada beberapa. Kemudian di penggunaan, mulai dari persepan, ya, resep atau instruksi pengobatan dibuat dengan lengkap dan benar oleh dokter yang berwenang. Nah, untuk mencapai itu ternyata di lapangan risikonya banyak, ya, seperti resep atau instruksi pengobatan tidak terbaca, tidak lengkap sesuai kebijakan rumah sakit, cara penulisan belum benar. Ini kan mengandung akan berdampak obat salah diberikan atau salah disiapkan oleh farmasi, ya. Kemudian kalau memang ada penyalinan dan umumnya rumah sakit masih transcribing ini masih berjalan. Jadi mulai di rekam medik, kemudian ke lembar resep, kemudian ke catatan pemberian obat masih disalin. Risikonya itu terjadi diskrepansi. Penulisan antara di rekam medik dan di catatan pemberian obat berbeda. Ya, petugas yang melaksanakan instruksi pengobatan, misalkan farmasi untuk dispensing, perawat untuk pemberian obat tidak dapat mengakses instruksi asli, itu juga risiko. Pada saat dispensing oleh farmasi, idealnya penyiapan obat dilakukan di tempat yang bersih, aman, dilakukan sesuai persyaratan oleh petugas yang kompeten, obat disiapkan akurat dan tepat waktu. Risiko yang ada, tempat penyiapan obat belum sesuai standar, ya. Petugas yang menyiapkan obat tidak kompeten, pengkajian resep tidak dilakukan. Nah, ini semua mengandung risiko yang berdampak pada cedera pasien. Pada saat pemberian oleh perawat, pemberian obat dilakukan oleh petugas yang berwenang, kemudian petugas melakukan verifikasi sebelum obat diberikan ke pasien, kemudian pencatatan dilakukan untuk setiap pemberian obat, dan pasien diberikan edukasi tentang cara penggunaan obat yang benar. Itu idealnya. Risikonya, petugas yang memberikan obat tidak berwenang, tidak dilakukan verifikasi, tidak dicatat, pasien tidak diberikan edukasi tentang cara penggunaan obat yang benar, atau perawat tidak dilatih mengenai peralatan untuk pemberian obat, misalkan infusion pump, alat infus, atau obat yang diberikan tidak sesuai instruksi dokter. Di proses pemantauan, idealnya pemantauan respons pasien terhadap efek obat, baik efek terapi dan efek samping itu dilakukan, ya. Kemudian pencatatan dan pelaporan efek samping dilakukan, kemudian pelaporan kesalahan obat juga dilakukan. Risiko yang ada, pemantauan efek samping obat tidak dilakukan, pelaporan tidak dilakukan, kemudian belum ada prosedur baku dalam pemantauan terapi obat, kemudian tenaga kesehatan yang melakukan pemantauan belum terlatih, ya, sumber informasi obat tidak tersedia, dan mengenai kesalahan obat juga tidak ada pelaporan. Kalaupun ada laporan, itu tidak dianalisis dan hasil analisisnya tidak ditindaklanjuti. Setelah kita lakukan identifikasi, tentu kita lakukan asesmen. Seberapa kemungkinan seringnya, ya, risiko itu akan terjadi dan dampaknya, keparahannya. Bahkan satu lagi, apakah kalau lihat di sini dideteksi atau dapat dikontrol. Kita lakukan scoring, ya, ini gunanya adalah kita tahu untuk kita membuat skala prioritas. Kalau scoringnya yang paling tinggi itu yang paling kita dahulukan, karena keterbatasan sumber daya kita tidak mungkin mengelola semua risiko yang kita identifikasi. Seperti saya katakan tadi bahwa idealnya kita antisipasi sebelum terjadi, kita kita cegah supaya terjadi, kita antisipasi dengan melakukan FMEA. Jadi kita menganalisis proses dan outcome sebelum masalah muncul.
mengidentifikasi secara proaktif di titik mana dan bagaimana suatu proses dapat gagal, mengapa dapat gagal, dan bagaimana mencegah kegagalan tersebut. FEA juga merupakan siklus, ya, mulai dari mendeteksi modus kegagalan, kita lihat tingkat keparahan, probabilitas, dan detektabilitasnya, kemudian kita lakukan risk priority number, ranking, dan kemudian dari risiko yang paling tinggi risk priority number-nya kita lakukan redesign proses, sehingga kita kalau masih setelah kita lakukan redesign ini kita lakukan RPN lagi, risk priority number, apakah sudah ada penurunan atau tidak. Sedangkan pada keadaan kita belajar dari kesalahan, kita lakukan root cause analysis, ya, jadi menganalisis secara retrospektif akar masalah, mengapa suatu peristiwa tidak diharapkan itu terjadi. Pertanyaan pada RCA, apa yang terjadi, why, sampai 5 kita cek kenapa, apa yang biasanya terjadi kalau dalam keadaan kondisi normal, dan menurut kebijakan atau prosedur seharusnya bagaimana, itu yang kita pelajari. Dan apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi lagi, dan bagaimana mengevaluasi tindak lanjutnya, itu tahap-tahap penting dalam RCA. Maaf, waktunya 3 menit lagi. Baik Pak, jadi kita lihat di sini biasanya RCA menggunakan diagram tulang ikan, fishbone diagram, bahwa satu kasus bisa menimbulkan banyak efek, dan satu efek juga bisa disebabkan oleh banyak penyebab. Jadi kita bisa lihat seberapa kontribusi dari penyebab-penyebab ini. Kemudian setelah kita lakukan asesmen, kita lakukan penanganan risiko. Ya, kita bisa hindari risiko, tapi nampaknya impractical menghindari risiko sebab pelayanan sudah di depan mata kita harus melayani pasien, sehingga kita kadang bahkan sering tidak mungkin menghindari risiko. Yang paling sering bisa kita lakukan adalah memitigasi atau modifikasi risiko. Kalau memang risiko itu dampaknya kecil, kita bisa terima risiko, atau kita bisa transfer risiko dengan cara mengasuransikannya misalkan. Nah, yang paling sering dilakukan dalam manajemen risiko adalah memodifikasi risiko atau memitigasi, mengurangi risiko. Dalam bidang farmasi kita bisa lakukan pharmaceutical care dengan bantuan teknologi, dengan electronic prescribing, clinical decision support system, menggunakan barcode, forcing function, misalkan dalam persepan elektronik, resep tidak akan terkirim ke farmasi sebelum dokter melengkapi apa yang harus diklik, gitu. Misalkan seperti itu. Seperti kita mengisi waktu kita mau membayar secara online, gitu ya, harus dipastikan itu sudah terisi yang wajib-wajib. Kemudian Pocoyo ini disebut juga dengan mistake proofing, ya, mencegah anti kesalahan. Misalkan kita lihat di situ contoh kabel, kalau di komputer atau LCD nggak mungkin salah masuk, atau CD gitu ya. Itu sebenarnya mengambil pengalaman dari production atau manufacturing. Atau kita juga bisa melakukan edukasi untuk kita mencegah terjadinya resiko. Kalau kita lihat error reduction strategy, yang paling tinggi, yang paling powerful adalah kita bekerjanya di sistem, bukan kita mengandalkan daya ingat manusia. Ya, kalau kita lihat yang paling rendah adalah kalau ada kesalahan kita hanya bilang lain kali hati-hati ya, coba dong yang teliti gitu. Itu sangat lemah dampaknya. Sehingga yang paling tinggi dampaknya, yang paling powerful, yang paling pengaruhnya paling tinggi adalah kita menggunakan sistem dan teknologi. Nah, ini terakhir slide saya. Peran farmasi rumah sakit. Kalau kita lihat di sini, kalau pasien mendapatkan obat, ya, mulai dari persepan, ya, itu sebenarnya peluang error sangat banyak. Sehingga tugas kita lah menjadi barrier. Jangan sampai peluang error itu bablas mengenai pasien terpapar. Jadi kita lakukan berbagai kegiatan, mulai dari cek riwayat penggunaan obat, cek alergi, persepannya, kemudian mengkaji persepnya, sistem distribusi obat yang menjamin akurasi dan ketepatan waktu, kemudian instruksi penggunaan obat sampai pemantauan terapi obat. Dengan melakukan kegiatan itu, maka peluang kesalahan itu akan menjadi sangat berkurang untuk sampai kepada pasien.
kita bandingkan dengan kalau kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan, maka anak panah yang berupa peluang error itu akan bablas. Banyak lubang-lubang sehingga peluang error itu akan benar-benar menjadi harm, ya, mencederai pasien. Saya rasa itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.